terus apakah ada sejarahnya, mungkin ada makna. Nah, mungkin kalau dicarakan, karena era saya sendiri juga mungkin tahunya hanya dicarakan itu tadi, mungkin Hono Coroko, Doto Sawolo, Podo Joyo, Mogo Botongo, kan gitu aja. Sampai bahasanya mungkin Hono Coroko ada maksudnya seperti ini. Nah, itu kan apakah itu hanya legenda, mungkin ada istilahnya Aji Soko, itu. Mungkin itu juga apakah hanya legenda atau mitos atau mungkin ada sejarah tersendiri. Jadi gini, pada waktu itu kan banyak ya sekarang di konten-konten, bahkan di apa itu sejarah-sejarah diungkap bahwa Aji Soko ini yang menciptakan aksara Jawa. Tidak. Aji Soko itu hanya legenda atau dongeng. Dongeng. Nah, dongengnya seperti ini. Saya punya manuskrip, kalau nggak salah Pustaka Raja Jilid 1 itu ada namanya Aji Saka, dijelaskan dari negeri Rum. Rum itu seputar Arab. Dari Arab. Nah, itu satu. Di manuskrip yang lain lagi atau mungkin di Babat Tanah Jawi atau di Pustaka Raja-Raja Purwa itu ada Aji Saka dari Hindia. Nah, versi lainnya kan banyak sekali. Ternyata setelah saya pelajari, Aji Saka ini hanya sebatas dongeng atau legenda ketika itu dimasukkan ke dalam sebuah pembelajaran aksara Jawa waktu itu. Karena apa? Para generasi waktu itu mungkin dalam belajar itu gampang bosan. Jadi diberilah kisah. Dan menarik gitu. Kan ya aneh. Sebuah aksara atau tata tulis atau model huruf berkembang dari sebuah cerita Nun Sewu, di situ perebutan keris sampai paten pinaten sampai pertempuran kan ya aneh. Padahal kalau kita lihat ya, Aji Saka di situ dijelaskan melawan Dewata Cengkar di manuskrip. Nah, sebenarnya itu legenda. Dewata Cengkar dikatakan bahwa Dewata Cengkar itu adalah pemakan daging manusia. Padahal kalau kita lihat dari bahasanya sendiri, Aji Saka justru itu bahasa Jawa murni. Kenapa kok dari Hindia? Kan ya rancu. Terus Dewata Cengkar itu sebenarnya bahasa Sanskrit yang datangnya mungkin dari Hindia Selatan. Dikatakan dari orang Jawa asli, terbalik. Padahal Dewata Cengkar itu bahasa Sanskrit. Artinya apa? Dewata itu penguasa, Cengkar itu tata tandus artinya. Kalau Aji Saka, Aji itu adalah raja. Saka itu yang difahamkan dari Saka dari Hindia. Sebenarnya tidak. Saka mungkin di dalam Aji Saka sendiri, sejarah atau dongeng Aji Saka sendiri itu bukan sejarah tapi sebuah hikmah. Bisa saja ada golongan orang-orang yang mengartikan aji nggak aji soko awake dhewe. Nah, seperti itu. Oh, berarti mungkin tadi hanya sekedar dongeng. Sekedar dongeng. Jadi mungkin luar biasa para pendahulu kita untuk istilahnya bagaimana mengajarkan dengan tadi. Mungkin kasih dongeng dulu biar generasi ini maulah belajar aksara. Gitu. Tapi kan ya gimana nggih? Makanya kan ya tugas-tugas kita untuk kita tidak mendebat, kita tidak melarang mereka-mereka yang percaya dengan itu, tapi kita meluruskan iki loh sejarah. Benar seperti ini. Nah, karena apa? Karena saya lihat banyak sekali mempercayai, bahkan menjadi sebuah keyakinan. Nah, betul. Karena karena apa? Literasi yang salah jika terus diulang-ulang tetap salah, menjadi sebuah kebenaran dan diyakini itu loh yang sangat disayangkan. Aksara Jawa sing gawe, mungkin saya dulu gitu. Hanya itu sing gawe Aji Saka ya wis itu. Padahal nyampe 20 kan gitu. Padahal kalau kita telusuri banyak sekali mungkin. Banyak sekali perkembangan aksara itu ribuan tahun, ratusan tahun. Mungkin carakan tadi hanya malah baru yang kemarin. Iya, baru kemarin. Gitu. Warna aksara Jawa sendiri kan ada namanya paugeran atau tata tulis Sriwedari. Sriwedari itu waktu itu mungkin disepakati
aksara Jawa sebelum KBJ loh nggih. Kalau KBJ kan kesepakatan bersama seluruh Jawa. Kalau Sriwedari itu sebelum KBJ itu disepakati oleh keraton. Kalau nggak salah tahun 1928. Itu paugeran atau tata tulis Sriwedari. Terakhir itu. Ya kesepakatan untuk menulis aksara Jawa itu di tahun 1928 sebelum penjajahan Belanda maksudnya. Era penjajahan Belanda 1928. Oh, berarti setelah itu mungkin ada kesempatan bersama tadi. 1976 kalau tidak salah menjadi KBJ itu. Kesepakatan bersama seluruh Jawa. Tapi yang dipakai mungkin saat ini karena mungkin kalau lembaga pendidikan sudah tidak mengenal bahasa Kawi ya mungkin hanya di Hanocoroko. Nah, mungkin saat ini kalau Kawi mungkin fungsinya mungkin dipakai saat ini apakah tidak? Nah, itu. Nah, gini. Jadi kalau untuk di era sekarang khususnya Indonesia Indonesia karena ini adalah negara Indonesia memakai aksara. Dari saya pribadi ya kita ambil aksara Kawi. Karena apa? Di Indonesia ini banyak kepulauan dan juga banyak memiliki aksara sendiri-sendiri. Contoh, kalau kita di Indonesia memakai aksara Carakan, loh, yang Bali so protes, loh, aksara Bali ada. Terus kita memakai aksara Bali, loh, aksara sudah ada. Makanya kita ambil langkah yaitu aksara Kawi karena induk dari aksara semua aksara yang ada di Nusantara. Tetapi ditulis untuk bahasa sekarang karena aksara itu adalah huruf untuk menuliskan sebuah bahasa. Lah, alangkah baiknya kita mempelajari aksara Kawi itu ditulis dengan bahasa-bahasa sekarang, ditulis bahasa-bahasa sekarang. Itu kan aksara Kawi juga lengkap. Nah, jadi malah lebih asik, lebih asik, lebih indah dalam tata tulisnya. Karena itu tadi ya, mungkin kalau setiap wilayah punya tetap berkiblat Kawi, tapi dengan versinya masing-masing. Tapi kalau khusus Indonesia atau Nusantara ya aksara Kawi. Tapi kalau hanya Jawa, kalau kita mencarakan saat ini hanya Jawa aja gitu. Terus aksara Bali ya. Biar Bali ya itu mungkin secara kedaerahan. Memang perkembangan yang luar biasa dari Bapak abad keberapa tadi? 7, 67. Abad 7 sampai akhir Majapahit. Saat ini ada Carakan itu. Memang mengalami itu perkembangan yang sangat panjang. Oke, mungkin sebelum mengakhiri pada kali ini, mungkin kita ada season yang selanjutnya. Mungkin ada pesan dan kesan dulu dari Mas Hendrik. Raksasa buat saya pakai bahasa Kawi. Oke, boleh. Saya pakai bahasa Kawi. Mungkin juga translate ya. Iya, pasti. Jadi gini, kita sebagai generasi penerus mempelajarilah, jagalah kebudayaan atau peninggalan para leluhur. Jadi ada kata-kata dari saya. Hayuwata kita malupeng ri pitra puja adamel sarwa kirti ageng mulyata kita delahaning delaha amahayu risakala Nusantara. Janganlah engkau melupakan leluhurmu yang telah berkarya besar. Muliakanlah mereka selama-lamanya dan jagalah seluruh isi Nusantara, baik budaya, terus subhasita, tata krama dan lain sebagainya. Seperti itu. Matur nuwun. Keren. Luar biasa. Sampai mungkin saya sudah gak mudeng mungkin dari awal tadi. Kalau karena bahasa mungkin sudah terlalu kuno kalau kita karena memang terlalu lamanya. Jadi kita agak mendengar. Bahkan mungkin di pewayangan juga sudah gak seperti itu tadi. Bahasa pewayangan kan juga bahasa campuran, juga ada bahasa Kawi sudah pembahasan. Sudah gitu aja Mas Hendrik untuk season kali ini. Mungkin nanti kita
mau berkunjung lagi ke rumah Pawiyatan Aksara. Mungkin dengan pembahasan yang berbeda. Siap. Tidak ada pesan tadi dari beliaunya, istilahnya kita pada intinya untuk apa ya, menjaga dan memuliakan para leluhur kita terdahulu dimanapun berada tentunya kita. Mungkin itu aja buat dulur-dulurku, buat teman-teman dari sahabat budaya. Ada kurang lebihnya, nanti mungkin bisa kita lanjut di sesi berikutnya di sekolah Pawiyatan di rumah Pawiyatan Aksara Singasari. Bersama beliaunya Mas Hendrik atau Reksa Aksara. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om Langgeng Basuki Rahayu. Rahayu Langgeng Basuki.